Astaga, masih ada tamu malam-malam begini. Kamu belum mau pulang kan? Bagus. Saya minta tolong sedikit. Ada apa, Pak? Tolong beliin itu di warung depan. Saya mau apa itu? Kamu ngerti kan maksud saya? Maaf, maksud Bapak apa ya? Beliin saya kondom sama, ya kamu tahulah. Psst, jangan keras-keras ngomongnya. Obat kuat. Tapi Pak, saya kan... Lah kenapa bingung kamu? Kan cuma beli. Kamu mau saya beli sendiri? Sekalian kamu saya ganti. Enggak, Pak. Saya beli, Pak. Saya beli. Bang, beli kondom sama obat kuat. Hah? Beli apa, Bu? Bukan buat saya, Bang. Saya cuma disuruh. Saya kan cuma kerja, jadi pembantu di sana, rumah Pak Dimas. Yakin cuma jadi pembantu? Maksudnya gimana ya, Bang? Bercanda. Ya udah. Ukurannya apa? Si Pak Dimas itu. Waduh, ada ukurannya ya, Bang? Saya nggak tahu. Bapaknya nggak bilang. Bercanda, Bu. Ini barangnya. Mana duitnya? Astaga, aku nggak tahu sampai kapan kuat kerja begini. Tapi demi anak, aku harus coba bertahan. Ini belanjaannya. Tapi maaf, saya mau izin pulang. Mau tengok anak sebentar. Sekarang udah malam, Bu Sari. Anak kamu juga udah tidur kali. Memastikan aja, Pak. Nanti saya balik lagi. Mbaknya gak diajak happy-happy aja, Pak. Nanti kalau gak balik, gimana tuh, Pak? Ya udah sana. Tapi kamu balik lagi ya, Bu Sari. Kalau enggak, anggap aja kamu enggak kerja di sini lagi. Iya Pak. Terima kasih. Syukurlah kamu sudah tidur, Nak. Tapi tadi sudah makan belum ya dia? Nak, yang sabar ya. Cuma sebentar saja. Kamu harus bertahan. Biar ibu kuat menghadapi ini semua. Ibu, jangan pergi. Tidurlah, Nak. Ibu balik kerja dulu. Seorang ibu pulang bukan untuk beristirahat, tapi untuk menguatkan hatinya sebelum berangkat kembali ke dunia yang menakutinya. Dengan kekuatan tekadnya, Bu Sari bertahan untuk bekerja di rumah Pak Dimas. Dia jadi saksi kebenaran gosip yang pernah dia dengar sebelumnya, tapi dia tetap bertahan. Ya Tuhan, tiap hari ganti orang. Apa nggak capek ya? Bu Sari, bersihin kamar atas ya. Kamar tamu dipakai lagi malam ini. Hehehe, kamu tahu sendiri kan maksudnya. Iya, baik Pak. Saya siapin secepatnya. Tapi tadinya Sari tuh cuma mau jadi pembantu di sana. Pembantu apaan? Dia beli kondom sama obat kuat. Main gila juga itu janda. Yang bener, Bang. Cuma beliin doang kali. Kira-kira masuk akal nggak, Bu? Kerja jadi pembantu sampai malam banget, terus lanjut beli obat kuat. Kok Sari jadi gitu ya? Sari itu janda, Bu. Udah gitu nggak jelek-jelek juga kan? Iya juga sih. Sari, kamu ini keterlaluan ya. Bikin malu aku, Sari. Loh, Bu Rina, ada apa Bu? Jangan pura-pura polos.
Orang kampung udah rame, kamu main belakang kan sama Pak Dimas? Aku yang rekomendasiin kamu, tahu? Astaga, Bu. Nggak bener itu. Saya cuma kerja, Bu. Saya nggak begitu. Kerja sampai malam buta. Kamu pikir orang nggak lihat? Beli kondom kan kamu. Sumpah, Bu. Saya nggak begitu. Kerjanya emang sampai malam. Saya Emang janda gatel, nggak bisa dipercaya. Sari, sini. Iya, Pak. Ada apa? Kamu jangan cari perhatian di kampung ini. Ini saya jijik dengarnya. Saya dibilang ada main belakang sama pembantu. Maaf, Pak. Saya Kira kamu orang baik. Ternyata janda emang suka cari perhatian. tidak begitu, Pak. Saya nggak mau tahu. Orang kayak kamu emang nggak bisa dikasih hati. Turun wibawa saya ini. Baik. Pak. Apanya yang baik? Pokoknya bersihin nama saya. Ya Tuhan, cobaan apa lagi nih? Bu Sari, sini. Iya, Pak. Ada apa? Kamu lihat, saya lagi nggak ada tamu kan malam ini. Iya, Pak. Kalau begitu, saya boleh pulang, ya kan, Pak? Duduk dulu sini kamu. Gak apa. Saya berdiri saja, Pak. Dengarkan kamu, saya minta apa? Duduk sini. Baik. Baik, Pak. Gosip kita kan sudah menyebar ya Sari. Saya pikir ya sudahlah. Lagi pula nama saya emang sudah buruk di komplek ini. Tapi, saya memang tidak. Biarkan saya bicara dulu Sari. Baik, Pak. Kamu tahu kan, tiap malam saya pesta sama cewek-cewek muda. Dan sebenarnya saya sudah lelah Sari. Capek dan bingung. Kenapa Bapak cerita seperti ini? Apakah Bapak mau tobat? Saya tertarik sama kamu, Sari. Tapi saya menjijikkan kan, Pak? Saya pembantu. Justru itu, saya bosan sama cewek-cewek itu. Terlalu liar menurut saya. Saya mau sensasi baru. Kamu terlihat manis seperti kelinci yang lucu. Aku ingin memeluk kamu, Sari. Maaf, Pak. Saya tidak begitu. Coba bayangkan. Semua masalah kamu akan hilang, Sari. Kamu nggak perlu lagi jadi pembantu. Cukup temani saya saja. Tidak, Pak. Maaf saya mau pulang, Pak. Sari, kamu sudah lama jadi janda kan? Apakah kamu tidak mau merasakannya lagi? Kelembutan, kehangatan, dan kelembapan cinta. Maaf ya, Bu Sari. Ternyata Bu Sari adalah korban. Iya, Bu. Saya juga nggak sangka. Tapi syukur ya, Bu, Ibu bisa selamat. Ternyata Pak Dimas penjahat yang sedang diintai polisi. Untung disadap Bu rumahnya. Jadi yang Ibu lakukan kerekam semuanya. Saya sedih juga, Bu. Ternyata saya bisa sekejam itu. Saya pukul kepala Pak Dimas sampai tidak bisa dikenali. Saya trauma, Bu. Yang tabah ya, Bu. Semangat. Semoga Ibu bisa menemukan ketenangan. Terima kasih sayang. Kamu memang sutradara yang handal. Layak dapat piala Oscar.